berlama-lama langsung masuk dalam ban and pick dari Hearts melawan Hes kali ini. Yap, dan juga guys, jangan lupa kalau misalnya kalian mau main AoV dengan kecepatan layarnya yang 90 Hz, juga RAM-nya yang tinggi banget, juga kamera yang bagus banget, juga yang baterai yang fast charging. Jangan lupa udah dipegang sama Bayu Kodok, ada Oppo Reno 5 5G. Jangan lupa guys, ini 5G. Jadi kalau misalnya nanti provider-provider di Indonesia udah mulai masuk ke 5G, kalian nggak perlu repot-repot lagi. Udah beli HP ini langsung dapet 5G-nya, langsung ke up, langsung kecepatannya ngebut, ya nggak sih? Wah, parah banget sih, parah banget. Sini udah enak banget HP-nya, khusus buat main AoV itu udah enak banget. Dari sungainya udah ada air ikannya juga ya kan, sudah ada semak-semak yang bisa kalian lihat. Jadi mau rata kanan pun nggak bakal menguras baterai karena memang baterainya sangat-sangat kuat juga ya. Dan kayaknya kalau main di Oppo Reno kayaknya AoV bakal ada keluar ini ikan koi ya, kayaknya loncat dari sungai-sungai di tengah-tengahnya gitu ya. Iya, ada semua ada. Jangan lupa loh. Antar habis Dragon-nya ada. Ya, ada lah pasti ya. Tapi balik lagi, terima kasih untuk Oppo yang sudah menjadi official sponsor untuk AoV ya. Yes, mantep banget. Dan sekarang kita lanjut lagi baik ke band and pick-nya di Hearts, di game Hearts sama SES hari ini. Udah ada band dari Elandor sama Florentino dari Hearts, dan juga dari SES ada Airi dan juga Zip. Yes, Lorian sebenarnya terbuka juga Lorion untuk seorang terbuka lebar. Little Boy kemarin Lorian bagus banget, bisa nahan teman-teman Archangel cukup lama. Jadi gua rasa untuk dikeluarin hari ini pun gak ada salahnya gitu, gak kita ada percayakan. salahnya banget, yap, karena Little Boy juga sejauh gua nge-cast dari SLB, bahkan Little Boy itu selalu signature hero-nya tuh Lorion soalnya. Jadi makanya kayak dia tuh bener-bener kayak udah hafal banget gitu loh main Lorion. Makanya jadi kalau misalnya ini first pick Lorion sebenarnya bukan satu masalah yang besar, dan ini akan menjadi satu keseruan yang baru lagi. Misalnya siapa tahu hari ini Lorionnya Little Boy bakal dikomboin sama hero-hero yang lain. Dan sekarang yang gue note adalah Hearts itu langsung nge-ban Elandor loh, first bandnya, karena mereka udah tahu kalau misalnya Palevi itu jago banget main Elandor, dan side-nya kalau udah main Elandor pasti ada Ryoma, pasti ada Valentino, pasti ada Roxy, ya kan. Kalau misalnya kayak Jin kan bisa mainnya kayak gitu, wah itu udah bahaya banget. Jadi Elandornya nanti bakal dimanjain banget, dan emang nggak boleh ya. Hearts langsung respect aja ke Elandor. Tapi ternyata pick pertama ke arah Lupu mengamankan satu sideline, atau bisa ditaruh jungle juga. Durability cukup kuat. Iya, menurut gua setidaknya untuk adu pukul mah di awal-awal masih bisa lah ya. Masih bisa banget. Cuman memang Lubu ini sekarang gimana ya ngomongnya? Memang hero yang kuat banget gitu loh kalau misalnya kita bilang di DS. Sekarang dia kalau misalnya memang adu-adu mikro, misalnya nih ada 2 player yang sama mikronya, ya kan? Itu tapi tetap menangan Airi. Makanya jadi kayak kenapa mungkin menurut gua Airi juga di-ban, karena kalau misalnya kayak tadi Hearts yang nge-pick Airi, abis itu misalnya saya nge-pick Lubunya tuh udah kalah lane duluan. Kalau kayak gitu. Dan kalau udah kayak gitu pasti kan kalau kalah lane, apalagi di DS, namanya lo solo lane, kalau kalah lane susah. Mau nggak mau junglernya harus naik, harus kayak mulai bantu-bantuin lagi kan, gitu kan repot. Dan gua tahu banget kalau SES ini memang selalu komposisinya memberatkan, itu kalau nggak di mid dia Abyssal. Jadi memang mereka tuh selalu berjalan dan fight-nya tuh selalu beratnya ke arah sono. Kalau nggak mid, Abyssal. Jadi jarang banget mereka beratinnya ke arah DS. Karena kayak yang gue lihat tuh jarang banget juga SES itu gimana ya. Pokoknya mereka tuh ini loh, kayak emang kekuatannya tuh sebelum menit 5 tuh pasti mereka ke Abyssal dulu. Kan ada kan beberapa tim yang memang berartinya DS dulu. Iya, kan. jadi DS-nya emang dilepas ya. Kalau teman-teman tipikal dari arah SES itu sengaja mungkin udah percaya aja gitu sama orang Dian. Tapi kalau kita perhatikan juga sudah ada Wonder Woman, Krixi kali ini, Hayate dan juga Kira. Lorian belum diambil, dilepas bener-bener sama teman-teman dari SES juga. Langsung mengamankan satu Krixi yang memang menurut gua dari segi area WP udah cukup lumayan juga. Lumayan banget. Untuk dari arah pokingnya juga cukup jauh dari segi jarak skillnya. Jadi untuk Krixi adalah pick paling aman. Apalagi kalau kita perhatikan juga dari arah Hearts, ternyata emang udah langsung ngamanin seorang Kira ya. Ini Kira bakal bahaya kalau dari arah SES ini kayak keluar dari arah Thorn. Terus baru dibilangin Thorn-nya keluar. Thorn ada di pick. Ini Thorn-nya keluar, samping atas bawahnya dikasih Warrior, bakal bahaya dari Kiranya nggak bakal bisa makan. Lumayan bahaya sih, apalagi sekarang kan Thorn kita tahu hero di patch ini, waduh udah gak logis ya. Udah bener gak logis banget, mau di ranked kayak mau dipakai, mau di pro play kayak dipakai, udah bener-bener tidak ada logikanya ini Thorn-nya. Hero sakit banget, gak jelas. Bener, makanya. Dan rupanya malah langsung dilanjutin SES ban phase keduanya, langsung ban Dirak aja, dan well make sense banget sih, karena Dirak itu bakal nge-counter Thorn juga banget ya kan, apalagi kalau misalnya dia, dan Dirak ini defense high ground-nya juga
asik banget gitu ya, apalagi dengan Genesis Barrier-nya. Dia mau defend tower itu gampang banget, dia mau push tower juga gampang banget, pakai semuanya pakai Genesis Barrier, langsung kepake banget. Dan sekarang Dirak juga lagi naik lagi, kenapa? Karena pasifnya udah balik lagi kan. Dan pasifnya balik lagi ketika metanya berubah, ketika patch-nya berubah, Dirak sekarang mulai dilirik lagi sama orang-orang. Kenapa? Karena balik lagi, Dirak itu sama kayak di awal, walaupun sekarang dia udah di nerf ya kan. Fallen Star-nya juga udah di nerf, tapi tetapnya masih ngeganggu dan juga masih bener-bener ngerusak play banget gitu. Ya, bisa mecah war banget ya. Dan oke, udah ada Lorion juga kali ini. Boy ternyata nggak dikasih dengan mudah dari Lorion. Superman juga di-ban oleh teman-teman dari Earth. Dalam artian memang nggak butuh nih ada hero-hero yang bisa ngacak-ngacak komposisi mereka gitu kan. Takutnya nanti emang dari arah lubunya yang udah masuk, terus teman-teman di belakangnya ini nggak dikasih masuk Superman kan bahaya juga. Udah ada satu Ryoma kali ini yang bakal coba di-ban. Bener-bener warrior semua ya. Iya, karena memang kelihatan gitu loh, maksudnya kita bisa lihat kemarin tuh Wanzi sama Jin tuh bener-bener kalau lagi warrior tuh bener-bener rusak banget komposisinya dan mereka kuat banget. Apalagi kalau Ryoma juga kemarin kan juga sempet di note kalau misalnya memang dia tuh jago banget gitu loh main Ryoma. Betul. Ya kan? Makanya jadi kayak oke, Ryomanya di respect aja, terus Wanzi juga bisa main Superman-nya di ban juga. Habis itu Wanzi sama Jin ngacak-ngacak main Floren-nya di ban juga gitu kan. Jadi waduh, ini benar-benar ngasih option yang makin kecil buat Wanzi maupun Jin, tapi bukan berarti Wanzi nggak bisa pakai Thor. Bisa aja nanti Wanzi-nya malah ditaruh, udah lu main Thor gini. Iya, bisa. Kita jangan assassin sini. Gitu. Bisa aja ya komposisi kayak gitu terjadi karena dari Rases juga gue lihat dari kemarin fleksibel, ternyata kali ini Omen yang bakal coba digunakan. Gak masalah juga untuk lawan Lubu, gue rasa memang kuat, apalagi dari Omen juga buat fokus objektif juga enak banget gitu kan, cepat banget untuk ada orang di lainnya, udah gitu bisa mengandalkan pick off-nya juga. Jadi kalau emang ada yang sedikit offset seperti Kira yang coba ngambil karakter nantinya, ya udah tinggal ditarik aja gitu kan. Bener sih, sebenarnya kemarin sejak kena nerf Omen agak jarang di pick ya, maksudnya bahkan di liga-liga luar pun juga jarang di pick, karena gue lihat pemakaian Omen ini sekarang belum ada yang bisa semahir dulu gitu. Karena dia di nerf jaraknya itu kan Omen kan selalu ngandelinnya jarak kan. Jarak dari skill satunya juga, jarak dari Embrace juga itu selalu ngandelin semua itu. Tapi kemarin di nerf orang-orang langsung jarang pakai juga kemarin karena metanya tuh terlalu kuat hero regen. Dan sekarang gue lihat ketika patch berubah lagi, metanya berubah lagi, sekarang Omen bisa mulai dipakai karena gue juga udah mulai lihat rata-rata di ranked, rata-rata di pro play udah ada 1-2 dari beberapa tim yang udah mulai pakai Omen lagi. Tapi gini, sekarang cara mainnya tuh beda Omen. Iya, gimana? Kalau dulu itu kan full split push, ya kan? Full split push, kalau ada kesempatan dia war. Kalau sekarang lebih kebanyakan war, split push-nya antaran. Nah, Oke, jadi emang dipaksa untuk war dulu nih dari seorang Omen ya. Setengahnya nyumbang Death Embrace-nya dulu lah ya. Iya, pokoknya lu nyumbang Death Embrace, kita tim war menang, nice, baru bisa split push bareng. Kalau Omen kan itu udah tahu banget apa kekuatan split pushnya kan cepet banget kan. Jadi sekarang itu karena memang patch-nya dan meta juga lagi seringnya war, lagi banyaknya war, hero-hero yang kepake juga kita lihat semua hero-hero war. Jadi Omennya sekarang kepake buat war dulu, abis war kalau misalnya 1-2 mati baru dia kerja. Baru dia mengerjakan pekerjaan dia membangun negeri Antares ya kan. Ya itu dia mengacak-ngacak Antares gitu kan. Tapi udah ada satu Ignis dan juga Armor juga, dimana awa yang mereka miliki juga cukup luas kali ini. Sinistria menjadi pilihan yang tepat karena memang terlepas juga untuk melawan Kira, gue rasa better lah dari seorang Sinistria ini, masih bisa ngelawan lah setidaknya ya. Betul. Tapi dengan kayak gini jadinya dua-duanya mainnya late banget. Ini kalau misalnya siapa yang menang mid game-nya, ini udah pasti menang late game-nya. Kenapa? Karena kalau dari kiri kombonya CC. Mereka kalau misalnya war bakal bisa menang lebih, menurut gue lebih ini ya, lebih baik sebenarnya kombonya kiri karena lu Ignis Ormar cuy. Itu semuanya CC. Ya kan? Ganggu banget. Tapi dari kanan kalau misalnya mereka bisa lebih sabar, mereka cuma berpok-pok doang gitu ya, mereka bisa main dapat objektif. Karena menang. Kenapa? Karena Thor sama Sinestria seperti yang kita tahu kalau late udah benar-benar gak ada obatnya. Apalagi mereka juga tipikal pick off nih yang dari arah Ses. Takutnya kalau dipaksa 5 lawan 5 sama Hearts, Ses ini bisa berantakan, bisa kabur gunain satu bracelet doang. Itu momentumnya susah juga. Kalau braceletnya nggak kena, teman-teman dari Hearts udah tahu, ya udah ini nggak ada yang bisa menghentikan kita lagi gitu kan. Betul. Siapa lagi? Oke, masih ada Krixi, ada Natus Ward juga, tapi itu terlalu kecil areanya dibandingkan dengan seorang Ormar yang bisa walking tall masuk ke tengah-tengah gitu kan, dan itu udah ngerusuhin banget. Betul. Tapi ini gue suka sih komposisi dua-duanya pas banget, di mana hero-hero DS mereka tanky dan juga support mereka juga tanky. Jadi mereka tuh kalau mau berantem tuh benar-benar cuma mesti nungguin hero DS-nya mereka masing-masing tim dan juga hero supportnya. Gimana caranya hero supportnya bisa masuk dan bisa langsung sumbang CC, itu yang pertama. Atau yang kedua, gimana caranya supportnya bisa masuk TB sebentar tapi
timnya udah nyumbang damage yang gede, baru mereka bisa berantem dengan lebih efektif, dengan lebih efisien. Jadi Oke. sekarang dua-duanya nih sama nih, komposisinya kira-kira sama. Ya maksudnya Lubu mau main sama-sama tanky, Betul. Ormar sama WB sama-sama tanky. Iya. Habis itu sisanya tuh sakit-sakit semua kan. Kecuali Iya, ya paling iya. kalau Ignis ya kita bisa bilang dia cecebot lah gitu lah ya. Nah, sekarang tuh cuma tergantung itu doang. Sekarang tergantung tengahnya, Krixi atau Ignis. Iya, Ini tinggal berantemnya tinggal gimana gitu. tinggal eksekusinya aja nih. Mereka jalan barengan apa enggak gitu atau enggak Betul. siap lebih memilih lane mana dulu untuk di awal-awal Betul, gitu kan. betul, Kalau betul. ntar ketemu sama-sama bisa, lu bisa bilang emang sama-sama kuat. Tapi kalau dua-duanya kayak berpencar dulu, oke yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Ini bakal menarik banget Menarik dari kedua banget. tim ya. Dan Betul, dari arah betul, Hearts, gue betul. ingetin sekali lagi kemarin udah sempat bahaya juga, permainannya udah sempat meningkat. Jadi gue yakin hari ini pun mampu memberikan perlawanan terhadap SES ya. Yes. SES butuh poin untuk mengamankan peringkat keempat karena dari arah Zeta udah mengintai-ngintai nih di bawah. Udah mulai lihat-lihat, kemarin udah dikalahin, apakah hari ini bakal terjadi hal yang sama? Kita nggak tahu, let's see. Kita lihat sekarang, Bayu. Yes, masuk langsung ke dalam gamenya antara Hearts melawan SES kali ini best of 3. Dimana siapapun yang mendapatkan 2 itu akan menjadi pemenangnya. Tapi langsung masuk aja ke arah mid, ternyata udah ada 4 orang dari arah Hearts. Cukup cepat ya, pengen main cepat biar rotasinya lebih enak. Betul. Ini mah kayaknya mau nyantai dulu dan kita udah tahu Little Boy mau main Ignis kemarin juga di ASLB, mau dia main Lorion juga itu udah mulai OP banget nih Little Boy nih ya. Kalau misalnya disuruh main Ignis, disuruh main Lorion itu tuh bener-bener ganggu banget. Dan sekarang kita lihat ini apakah nanti Ignisnya bakal berpengaruh gede di fight ini. Kenapa? Karena menurut gua kalau misalnya nanti Omen sama WW-nya masuk bareng langsung bisa di-CC, langsung bisa diperma-CC sama Ignis sih. Kalau misalnya mereka dalam satu formasi yang sama, Iya, langsung di Rain Red of Fire. ya, Rain of Fire, abis itu di Fire Crash, wah udah mulai kacau sih. Tapi kita lihat rupanya sekarang Palevi udah mulai rotasi aja ke arah mid. Kayaknya mereka clearing jungle-nya di arah yang berlawanan. Sepertinya pun kalau kayak gini mestinya ya gankingnya pun di arah yang berlawanan. Sinestrea bakal coba ganking ke arah Lubu dan kayaknya Kira bakal mencoba ganking ke arahnya Thorn. Nah, sebenarnya standar-standar aja di awal-awal emang masih belum ada pertemuan juga. Teman-teman dari arah kedua tim juga masih coba untuk farming terlebih dahulu. Early fight, kalau nggak ada objektif yang diperebutkan, lebih baik gak usah. Ini dari seorang Jester udah sedikit offset, hati-hati. Ternyata udah 4 orang juga yang sudah mulai berkumpul teman-teman dari arah SES kali ini. Walaupun tahu gitu kan teman-teman dari arah Hearts ini kekuatannya memang ngajak war, tapi teman-teman dari saudara Squad pun coba nyari free hit ya dengan menggunakan dia ada Wonder Woman di depan ya udah Thornya, yang penting ada Thornya yang selalu ngikutin gitu. Betul. Dan sekarang kayaknya sabar aja dulu, kayaknya Thornya yang benar-benar lebih dikasih. Wow, langsung ada first blood rupanya dari Jin. Ke arah Arkanis juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Hey, Serang Jean tadi juga ada satu flick yang sangat-sangat bagus menghindari satu Rain of Fire dari seorang Little Boy, nggak tertangkap dari seorang Jester. Sentinel kali ini bakal coba diambil sama seorang Yami terlebih dahulu. Itu tadi kita nggak ngeliat di arah atas dari seorang. Ini Jean tahu banget ya, Lubu ini kekuatannya itu ada di level 4. Betul. Selama belum level 4 lu bisa ngeharus abis-abisan. Selama belum ada Conqueror lu masih bisa menang. Dan sekarang Abyssal Dragon pun berhasil diamankan oleh teman-teman dari arah Saudara Esports. Saudara Esports kali ini sudah mulai memegang momentum untuk di early game-nya gue rasa. Yes, dapat first blood, dapat first Abyssal, not bad banget lah. Ini benar-benar udah enak banget sebenarnya buat SES. Mestinya kalau misalnya mereka bisa keep pace-nya dengan sabar, terus mainnya lebih sabar lagi, karena kan seperti kita tahu juga Sinestrea itu sangat butuh farming ya. Betul. Jadi kalau misalnya memang dia bisa dapetin farmingnya dengan sangat baik, menurut gua sih nggak lama lagi gamenya kelar. Tapi ada Diko yang udah melakukan Bracelet of Submission buat ngejagain tower aja di bawah. Hampir ya, awas itu ada 4 orang juga. Takutnya di dive juga, tapi dive untuk di awal-awal apalagi di bawah 5 menit itu sangat-sangat berbahaya. Dari arah tower masih tebal juga dan masih sakit-sakitnya, jadi nggak perlu ya untuk memaksakan untuk ngasih tekanan sih oke gitu kan, biar dari arah musuhnya juga langsung mundur. Tapi 3 orang udah mulai bergerak lagi, bakal coba masuk dari seorang Jester, tapi Decoy masih belum terkena knock up yang coba diberikan sama seorang Jester kali ini. Sama-sama nggak clear aja ternyata. Yep, dan kayaknya ini bakal jadi pertandingan yang cukup alot. Kenapa? Karena junglernya juga seperti yang kita tahu dua-duanya Kira sama Sinestrea butuh scaling. Walaupun memang di titik Sinestrea memang mungkin butuh lebih banyak scalingnya ya. Iya, Tapi di Walking Down udah mulai kebuka kali ini, langsung coba dimajuin juga. Udah ada oleh Embers yang korek karena 2 orang, tapi dari arah seorang Kira Yami kali ini Triangle Mask. Coba Umba Dream juga ke arah depan, tapi masih belum mengenai sasaran. Di arah bawah Decoy cukup berani. Hati-hati, Jester hampir saja tertangkap, tapi nggak masalah. Selama masih di bawah tower, gua rasa masih cukup aman juga. 5
orang dong ini udah mulai berkumpul. Padahal follow up terlebih dahulu. Natus Ward coba dikasih mischief, nggak kena siapa-siapa. Jesternya tertarik, langsung ada Moonfall juga kali ini. Jester tertinggal dari belakang, nggak bisa bertahan. Rain of Fire, Holy Ember tidak connect karena siapapun. Jester ternyata bengong. Mentang-mentang puasa nggak boleh bengong, Jester. Nice banget juga tadi itu bener-bener last of truth-nya Decoy on point parah ya kan. On point parah langsung dieksekusi sama timnya dan itu udah jadi easy kill aja. Hati-hati lagi-lagi. Ya, hampir ya. Dari Lashonya itu ya, benar-benar luar biasa. Dibetot orangnya, tertarik dia itu kan. Jangan remehin dari seorang Decoy ini. Udah pinter-pinter banget narik perhatian gue lihat-lihat. Oke, udah ada satu tower juga. Dan sekarang Abyssal, objektif selanjutnya bakal coba diambil. Tapi seorang Jian udah sadar, udah ada 2 orang yang mengintai bat. Gak mau ngambil resiko dari seorang Jian, langsung peluk aja ke arah tower. Gak perlu takut juga selama ini gua rasa emang gak ada yang bisa. Belum bisa nge-burst ke seorang Jian ya. Belum bisa. Karena juga Omennya tadi kan dapat first blood nih. Dia udah dapat sedikit keuntungan itu pasti udah dapat sekitar 1 item mentah lah gitu lah. Jadi kalau udah kayak gitu pasti Jiannya juga pasti makin tanky sedikit. Dan juga di titik lain gue pengen ngomong satu hal sih. Apa tuh? Tadi kan lu kan bilang kan kalau misalnya talinya ngebetot. Ya. Nah, gue lanjutin ya. Taliku betot, jiwamu meletot. Waduh. Asik banget. Kenapa jadi pantun ini bocah ini? Astaga, Bapak Zelda. Oke, bakal coba ditarik lagi sama seorang Decoy. Cukup dalam, hati-hati. Rain of Fire oleh Ember langsung coba masuk. Coba langsung di burst aja dan seorang Decoy. Tapi hanya setengah dari yang hilang. Belum berefek, belum berimpact terlalu banyak. Teman-teman dari arah Hearts harus lebih berhati-hati lagi. Coba mencari momentum, udah ada pertukaran juga. Tapi sedikit sulit karena mereka digagalkan terus. Cuman bisa mirroring lebih tepatnya terhadap SES ya. Betul. Ini SES ini benar-benar ngambil inisiatif dengan formasi 4-1. Tapi dari Hearts malah ngambil formasi 3-2. Kalau misalnya dari tadi kita lihat Decoy, Fadel sama Wanzinya nggak pernah lepas rotasi bareng. Nggak pernah lepas, mereka sendiri-sendiri tuh nggak pernah. Pasti selalu jalannya bareng. Dan Pak Levi sebagai di bawah. Oke. Conqueror bakal coba digunakan, Untouchable langsung coba digunakan juga dari seorang Jian sadar. Udah level segini udah nggak usah dipaksain dari seorang Lubu, cuman maksa untuk gunain dari Conqueror itu udah cukup banget. Lubu tanpa Conqueror itu nggak bakal bisa. Dalam artian tinggal di geng aja kalau nggak ada Conqueror. Betul, kita lihat Mas Armando di bawah itu lagi di bawah lagi perang, tapi di sisi atas sudah ada Walking Tower juga ternyata yang langsung coba dibuka kali ini. Di sisi lain Arcanist berhasil terpick off sama seorang Jian, sayang sekali. Skype coba Shuriken Toss tapi masih belum bisa menumbangkan siapapun juga, masih belum bisa membocorkan darah siapapun juga. 3 orang berfokus ke arah tower. 1 berasal Mas Anlet juga bakal coba digunakan, tapi dari belakang udah ada Moonfall yang bakal coba dibuka terlebih dahulu karena dari seorang Fadil coba diincar sama seorang Kira. Yami coba ngambil ke sisi belakang, tapi di arah bawah ada Omen yang mendorong. Apa itu War? Saya kenalnya Tower. Mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Apa itu war, kita stripus aja. Rupanya tadi teori gue terpatahkan. Kenapa? Karena sekarang Omennya itu malah dipakai bener-bener buat split push ya. Karena dari tadi warnya itu mereka udah berempat gitu loh. Bertiga berempat udah cukup banget. Berarti Omennya udah bener-bener bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik. Karena juga dari Hearts-nya juga mereka tuh juga nggak nyoba war berlima gitu loh. Karena early dari era SES ini udah berhasil. Betul. Udah berhasil. Jadi ya udah Omennya nggak perlu. Mungkin teori lo itu kalau SES ini kayak gagal untuk di awal-awal. Oke, Moonfall udah ada satu sakit juga. banget itu tuh. Lari dari Raptor kali ini udah ada Feeding Phantom juga yang bawa udah sama seorang Yami, tapi tertarik dampak ke triangle bakal digunakan kali ini Raptor waktu bakal karena 1 orang. Tapi nampaknya dari sarang Levi juga harus memerintahkan seorang Yami. Walking Tal bakal coba connect karena 3 orang, tapi udah nggak ada follow up lagi. Arcanist Little Boy sedikit terlambat untuk datang, gak masalah. Justru Jian kali ini yang langsung coba ngasih data Ember sekarang seorang Sky langsung coba dicari, digebukin. Udah ada 1 gunai Blitz, bakal coba langsung juga berhasil didapatkan sama seorang Jian. 1 blink lagi-lagi berhasil selamat. Jian perhitungan damage yang luar biasa. Gila, 1 lawan 4 Yami masih bisa dapetin Pak Levi tadi, tapi langsung dibayar lagi ya kan sama Babang Jen dengan mempick offside. Gila sih. Oke, ini di arah atas juga udah nggak bisa lagi untuk ditahan. Nggak wise juga lo terlalu bertahan untuk menahan di arah atas. Di arah bawah pun bakal coba ditukar 1 objektif dengan 1 DS kali ini. Gak masalah, yang penting gak rugi-rugi banget. Teman-teman dari arah Hearts masih bisa ngedorong setidaknya. Ya kan, dan DS tanpa kontes berhasil mendapatkan
ngeri aja. Iya, tapi di game ini bener-bener objektif play-nya dari SES bagus banget ya. Maksudnya mereka tuh bener-bener memakai rotasi 3-2 dan 4-1 mereka ketika mereka ganti-ganti tuh bagus banget. Dan Oke, sekarang rupanya udah ada game lagi. Jean bakal coba masuk kali ini, gak masalah. Masih ada satu Timbers juga, satu bakal coba digunakan. Tapi lo lihat terlalu sakit, triangle match memberikan dangin. Yaminya masih bisa lepas kali ini. Lari dari seorang Jang, lari. Masuk ke dalam semak terlebih dahulu, gak mau berlebihan nampaknya. Teman-teman dari arah Hearts gak mau coba memaksakan karena di arah bawah dari seorang Fadel. Moonball-nya udah mulai dibuka, sakit banget Toga. Astaga, itu satu bar, satu tembakan, satu peluru, bener-bener bocor. Yami yang sekarang cukup low kali ini bakal coba diburu, dibetot, tapi masih ada Trial Match juga. Wansi jangan ketemu. Halo Bang Kekok Bunda dari seorang Arkanija bakal coba dicicin terlebih dahulu. Langsung coba diambil lagi. Conqueror bakal coba keluar, tapi gak bisa. Masih bisa selamat dari arah seorang lubunya. Tolong, halo Babang, itu tornya sakit banget. Tolong. Gak ada yang bisa. Bahkan gak ada yang bisa berani pick off. Kenapa? Karena dipukul Torn udah satu bar sekali pukul. Aduh. Udah gak ada yang berani ngedekat. Gak ada yang berani loh itu loh kalau udah kayak gitu. Oke, kali ini udah mulai masuk juga Holy Ember Moonfall. Bakal dibalas kali ini, coba dikeluarkan juga. 5 orang berkumpul di arah tengah. dari Deko cukup masuk. Tapi udah ada Reptilian juga bakal coba digunakan untuk seorang Arkanis. Di sisi lain seorang Yami masuk dengan menggunakan satu feeding bentomnya. Tapi masih bisa mundur. Gak mau terlalu maksakan. Drake dibuka di arah atas. Santai dulu aja. Tidak perlu terburu-buru nih dari arah saudara e-sport ya. Saudara e-sport udah dapat goldnya, udah dapat killnya, udah dapat objektifnya, semuanya udah dapat. Mereka tinggal sabar aja, nggak perlu ada yang mati lagi. Mereka tinggal pok-pok aja pelan-pelan. Ini mestinya bisa, kenapa? Karena mereka komposisi juga pok gitu loh. Tornya pok, Risinya pok, dan sekarang mestinya mereka langsung bisa dapetin tor ketiga. Tapi rupanya creepnya sudah dihabiskan saja sama Hearts. Ya, kekuatan dari Ignis ya kan enak banget. Tapi udah ada Moonfall, Jester cukup low kali ini. Berfokus terlebih dahulu karena Drake nampaknya dari seorang Yami datang dari sisi kanan. Udah ada Conqueror, langsung ada Olimber yang konek karena 2 orang saja. Dari seorang Decoy masih bisa selamat lebih di arah bawah. Bakal coba didorong terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, langsung coba dipencet lagi tombol like-nya. Untuk di match pertama kita tembusin terlebih dahulu karena 1000 like ini yang nonton. Sudah hampir 2500, tapi like-nya baru 600. Kemana? Dipencet dulu ya. Jangan lupa jempolnya masih ada yang di tangan kan. Dipencet dulu like-nya. Karena kalau kita perhatikan serang Fadel terpick up terlalu dalam tanpa adanya backup, sayang sekali. Dia serang Dekonya baru aja pulang. Yami jangan terlalu offset kali ini. Satu objektif berhasil diamankan oleh teman-teman dari arah Arkanis. Hati-hati dari arah saudara e-sport. Apakah akan terjadi comeback? Tapi masih ada Matian Silat juga bakal coba digunakan terlebih dahulu sama seorang Wansi. Dia udah mulai masuk dengan antotopolnya. Tapi langsung dipukul mundur teman-teman dari arah Hearts. Bocor semuanya, bocor dikasih satu Mas Silaton ya. Bocor, tapi bener-bener nice banget. Tadi kalau misalnya kita lihat defense di tower atasnya Hearts itu kenapa bisa berhasil? Karena Yaminya bener-bener zoning pakai Lady Phantom. Dan sekarang rupanya udah ada yang tertarik nampaknya Triangle Match masih coba mengubah terlebih dahulu, tapi dari seorang Yami hanya akan menjadi mbak-mbak doang karena udah dikasih kandang gitu kan. Nggak bisa dia jadi mbak-mbak ghosting, nggak bisa dia. Aku baru memuji kamu zoning di atas tadi, udah kena pick off aja. Aduh, meleng ke kurung. Aduh. Oke, dari serang Decoy, lagi-lagi dari serangan dari arah lasonya. Walking Down juga bakal coba digunakan, tapi terlalu dalam nampaknya. Moonfall kali ini bakal coba men-zoning. Pergerakan teman-teman dari arah Hearts, langsung menggunakan satu flick juga untuk cabut. Teman-teman dari arah Hearts udah mulai dipukul mundur. Bisa kali untuk DS, masa nggak bisa? Little Boy datang, langsung coba dikejar sama seorang Jehan. Dikasih dia Timbers untuk flick, dikandangin bakal coba diambil. Dari seorang Little Boy yang bakal bisa bertahan kali ini. Udah ada satu Jester juga cuma menahan terlebih dahulu. 3 orang, di mana Sky juga udah mulai datang, tapi DS sudah berhasil didapatkan juga. Ditarik lagi Decoy. Kamu terlalu dalam, coba di follow up. Gak bisa terlalu lama. Gak masalah, ada pertukaran karena dari Wansinya udah mulai cukup sakit. Sky nggak mau cabut terlebih dahulu. Yaminya bakal coba dipecut-pecutin. Ini dia sang Ghosty, bakal coba dipecutin sama sang penjaga dari arah neraka juga. Dehan, hati-hati. Kamu terlalu dalam, tapi Yaminya seharusnya cuma bisa ngepus-ngepus doang. Masih bisa kabur seharusnya kalau nanti dari arah terus dong, ya ampun. Gak bakal dikasih pulang ya. Di arah mid juga, lo lihat itu astaga. Sama Sinistri aja udah setengah darah hilang. Moonfall bakal coba digunakan untuk Zodio terlebih dahulu. Kembali masih ada Arctic Off, dan ini dia game untuk saudara e-sport. Gila sih, gila banget, bener-bener Jinnya terakhir-terakhir. Gila, seorang anak kecil